Ineos mempertimbangkan memperkuat skuad dengan gelandang baru. Dan tipe pemain seperti Angelo Stiller atau Martin Zubimendi akan sangat cocok di United. Adam Wharton juga akan menjadi pilihan yang bagus, tetapi ia mungkin terlalu mahal bagi kantong MU. Pilihan lebih murah datang dari Championship, yakni gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney. Di bawah Ruben Amorim, lini tengah United jelas kekurangan pemain yang mampu mengoper bola secara alami. Dan Hackney berada di peringkat 1 di Championship untuk umpan progresif. Ia telah menunjukkan bahwa ia dapat bangkit pada kesempatan itu, tampil baik melawan Chelsea musim lalu, dan menonjol dalam pertandingan besar seperti melawan Sunderland musim ini. United berada di peringkat ke-14, dan membutuhkan pemain Liga Primer yang terbukti seperti Cunha atau Mbeumo. Pencetak gol klinis seperti Victor Gyökeres juga merupakan suatu keharusan. Namun di area yang dananya terbatas, Amorim perlu menemukan pemain dengan profil fisik dan teknis yang tepat untuk sistem Amorim. Seperti yang Ineos lakukan dengan Patrick Dorgu ketika Nuno Mendes dan Milos Kerkez tidak dapat dicapai. Hackney terasa seperti alternatif cerdas jika MU tidak bisa mendapatkan Zubimendi atau Stiller. Pemain seperti Chris Rick dan Jobe Bellingham telah dikaitkan, tetapi bagi MU langkah keduanya terlalu besar saat ini. Manchester United kembali ke jalur kemenangan pada pertengahan minggu, dengan kemenangan 4-1 atas Real Sociedad di Liga Eropa di Old Trafford. Setan Merah bermain imbang 1-1 secara agregat setelah leg pertama babak 16 besar. Mereka mencatat kemenangan impresif 4-1 atas tim La Liga tersebut pada leg kedua. Casemiro adalah salah satu pemain yang tampil menonjol melawan tim Spanyol tersebut. Ia memenangkan 7 duel darat dan udara dan juga melakukan 4 kali pemulihan bola dan 1 kali tackle. Pemain Brasil itu mendapat tepuk tangan meriah ketika ia digantikan, dan Ruben Amorim sejak itu mengakui bahwa ia sedang belajar bagaimana memanfaatkannya. Awal tahun ini, Amorim mengatakan bahwa Casemiro tidak memiliki karakteristik untuk menjadi starter secara reguler dan gelandang tersebut tidak cocok dengan gaya bermainnya di United. Cedera yang dialami Kobbie Mainoo, Toby Collier dan Manuel Ugarte telah membuka jalan bagi Casemiro untuk kembali masuk ke dalam starting 11. Amorim kini mengisyaratkan bahwa pemain berusia 33 tahun tersebut bisa saja memiliki masa depan di klub tersebut. Casemiro, yang digambarkan sebagai kelas dunia oleh manajer Brendan Rodgers, masih memiliki 1 tahun lagi dalam kontraknya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan hengkang saat ini, dengan sang pemain ingin menghabiskan kontraknya, karena begitu mencintai klub ini. Kedatangan saudara kembar Brasil berusia 17 tahun, Fabio dan Rafael da Silva ke Manchester United pada tahun 2008, merupakan salah satu transfer yang paling tidak biasa pada era itu di Old Trafford. Keduanya tidak pernah bermain untuk tim utama Fluminense, ketika mereka pindah ke seberang Atlantik, dengan pers Inggris dengan cepat menjuluki pasangan itu sebagai Neville Brother dari Brasil, sementara banyak yang membicarakan tentang kecepatan dan potensi menyerang pasangan muda itu. Fabio hanya tampil 22 kali di Liga Primer untuk Manchester United selama 5 tahun, yang termasuk masa peminjaman di Queen's Park Rangers, sebelum ia meninggalkan klub untuk selamanya pada tahun 2013 untuk bergabung dengan Cardiff City. Sementara Rafael menikmati masa yang lebih baik di Old Trafford. Ia tampil 170 kali di semua kompetisi selama kurun waktu 7 tahun. Tetapi kedatangan Louis van Gaal, yang menduduki peringkat ke-20 dalam daftar 100 manajer terbaik sepanjang masa versi 442, sebagai bos pada tahun 2014 menandai dimulainya akhir masa baktinya. Menit bermain Rafael berkurang di bawah pelatih asal Belanda itu, dan sang bek mengakui bahwa ia mengalami masa-masa sulit bersama mantan bos Ajax dan Barcelona itu. Van Gaal adalah pelatih terburuk dalam karirnya, pengakuan Rafael. Menurutnya,
Sang pelatih hanya menatap wajahnya dan berkata, "Saya tidak menyukaimu." Rafa akhirnya bermain beberapa kali, tetapi itu hanya karena Ryan Giggs dan beberapa nama senior lainnya memohon padanya untuk mengizinkan Rafa bermain. Rafael menyeberangi Selat Inggris untuk bergabung dengan Lyon pada akhir musim pertama Van Gaal bersama Setan Merah, sebuah kepindahan yang terjadi hampir secara tidak sengaja. Manchester United menikmati salah satu pertandingan termudah mereka musim ini melawan Leicester City yang terancam degradasi dengan kemenangan 3-0 di Stadion King Power. Rasmus Højlund menjalani pertandingan ini tanpa mencetak gol dalam 21 pertandingan. Karena Southampton tidak ada dalam kalender United pada bulan April atau Mei, ia beruntung bisa menghadapi tim terburuk kedua di liga dan pertahanan terburuk kedua. Umpan jauh Bruno Fernandes mengecoh pertahanan tuan rumah. Boubakary Soumaré hanya menendang bola di udara, dan Wout Faes meremehkan Højlund. Ia membiarkannya untuk menendang bola dengan kaki kanannya yang lebih lemah. Højlund dengan tenang menendang bola ke sudut jauh, melewati rekan senegaranya Mads Hermansen. Penampilan Højlund yang hampir sempurna melawan Real Sociedad hanya kehilangan 1 gol. 3 hari kemudian, ia mencetak gol pertamanya dalam 22 pertandingan. Beberapa anggota staf United melanggar etika kotak pers dan merayakannya dengan lebih liar daripada saat Ahmad memenangkan perempat final Piala FA melawan Liverpool setahun yang lalu. Gol ke-8 Højlund musim ini memperkuat semangat para pendukung tandang yang bertepuk tangan saat ia ditarik keluar pada menit ke-85, reaksi yang kontras dengan penarikannya saat melawan Fulham dan Everton. Dua assist dan 1 gol untuk Bruno Fernandes malam ini saat mengalahkan Leicester menjadi pukulan telak bagi Roy Keane, pengkritik Fernandes paling pedas. Bruno Fernandes telah mencetak atau membantu 8 dari 10 gol terakhir Manchester United di semua kompetisi. Sang kapten membuktikan dia adalah nyawa setan merah selama ini. Secara tradisional, 4 tim teratas di Liga Premier lolos ke Liga Champions, ke-5 dan ke-6 untuk Liga Eropa, dan ke-7 untuk Liga Konferensi Eropa. Namun, pengenalan peringkat koefisien UEFA telah menciptakan peluang bagi tim Liga Premier yang berada di posisi ke-5 untuk lolos ke Liga Champions, bukan Liga Eropa. Saat ini, Inggris berada di posisi pertama dalam peringkat koefisien klub karena Arsenal, Aston Villa, Tottenham, Manchester United, dan Chelsea semuanya masih berlaga di Eropa. Itu berarti Inggris hampir dipastikan akan mengamankan tempat ke-5 di Liga Champions. Dan Liga Premier telah mengurai kekusutan untuk menjelaskan bagaimana tim yang finish di posisi ke-11 masih bisa mengamankan tempat di Liga Konferensi. 4 besar saat ini yang ditempati oleh Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, dan Chelsea. 3 tim teratas harus mempertahankan posisi mereka pada akhir musim, tetapi Manchester City perlu memaksakan diri masuk ke 4 besar agar ini berhasil. Jika Inggris diberi tempat tambahan di Liga Champions musim depan, itu harus jatuh ke Newcastle di urutan ke-5. Brighton, yang berada di urutan ke-7, perlu meningkatkan posisi liga mereka, dan finish di urutan ke-6 yang akan mengamankan mereka untuk bermain di Liga Eropa untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Sekarang disinilah hal-hal harus menjadi sedikit aneh. Bournemouth, yang belum pernah bermain di sepak bola Eropa, harus finish di urutan ke-7 dan memenangkan Piala FA. Di posisi ke-8 ada Chelsea. Skenarionya mengharuskan Chelsea memenangkan Liga Konferensi, yang secara otomatis memberi mereka tempat di Liga Eropa. Di posisi ke-9, yang ditempati oleh Aston Villa, bisa menghasilkan kejutan terbesar dekade ini dan memenangkan Liga Champions. Dengan melakukan itu, mereka akan mempertahankan tempat mereka di kompetisi klub utama Eropa musim depan.
Di posisi ke-10 pasti ada Manchester United atau Tottenham jika memenangkan Liga Eropa, yang pada gilirannya akan mengamankan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Jika semua itu terjadi, itu berarti Inggris memiliki 7 klub yang berkompetisi di Liga Champions. Jatah tempat Liga Konferensi yang diberikan kepada pemenang Piala Carabao, yaitu Newcastle, jatuh ke tangan tim yang finish di urutan ke-11. Saat ini, itu adalah Brentford.